Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Saputro, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi aksi nyata modul ketiga dari program pelatihan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini merupakan implementasi dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan harus berpusat pada murid, menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Aksi nyata yang dilakukan merupakan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid seperti dalam aksi nyata 31 ini, dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada rekan sejawat. Hal ini merupakan implementasi dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan, di mana pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus dapat mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika yang diambil ini juga harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun kerjanya. Sosialisasi ini penting disampaikan agar dalam memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan dengan membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, yaitu dengan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam sosialisasi aksi nyata 3.1, saya juga mengulas kembali mengenai coaching dan mempraktekkan dengan rekan sejawat dalam penanganan kasus pada murid di kelasnya. Setelah selesai, kemudian saya jelaskan bahwa yang sudah dilakukan tadi merupakan proses coaching, sehingga tanpa disadari, penjelasan dan coaching yang saya lakukan memberikan pemahaman ke komunitas praktisi untuk diimplementasikan penerapannya pada murid. Dalam aksi nyata modul 32 ini mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana pertama saya harus mempelajari dan menganalisis ekosistem apa saja yang ada di sekolah. Memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Asset Based Community Development atau ABCD. Kemudian saya harus memahami potensi sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah, lalu mengevaluasi hasil pemetaan potensi sumber daya di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Salah satu potensi yang saya temukan dan belum dimaksimalkan yaitu adanya yang kemudian nanti akan saya angkat sebagai aksi nyata di modul 32 dalam pemanfaatan akses internet dan lab komputer yang belum maksimal untuk menunjang kegiatan ujian sekolah. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA), saya menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan saya nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Setelah aset yang ada terpetakan, kemudian saya mulai merencanakan aksi nyata untuk memanfaatkan aset-aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu pelaksanaan ujian sekolah online dengan luring di kelas dan diawasi oleh pengawas sekolah. Hal ini dilakukan selain untuk menjunjung nilai kejujuran, juga memaksimalkan aset yang ada dalam komunitas. Kemudian, berbekal koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, akhirnya terselenggaralah aksi nyata ini dengan perubahan dan penyesuaian model aset yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dalam aksi nyata di modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini merupakan hal besar bagi saya, di mana dalam aksi nyata ini saya mencoba melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mendukung minat dan bakat murid atas apa yang sudah dibuat dalam 1 semester.
Analisa pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA saya lakukan kembali untuk memaksimalkan aset yang ada, yaitu waktu jeda semester dan produk mata pelajaran P5BK. Diawali dengan koordinasi sesama rekan calon guru penggerak, dilanjutkan koordinasi dengan rekan sejawat mata pelajaran P5BK, kepala sekolah, kemudian mengarahkan murid dalam bentuk kepanitiaan sehingga terwujud pameran dan bazar dari hasil kreasi murid. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa mengarahkan peserta didik menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Lagi-lagi, aksi nyata ini tidak lepas dari koordinasi ekosistem dan pemangku kepentingan di sekolah. Saya mencoba menyampaikan kepada rekan sejawat sebisa mungkin mendampingi murid agar mengembangkan potensi kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya, dan mengurangi kontrol saya terhadap mereka. Saya mengajak rekan sejawat dalam mengembangkan minat dan kodrat anak melalui kegiatan bazar dan pameran yang akhirnya disebut bazar dan pameran P5BK. Karena banyak melibatkan rekan-rekan guru P5BK. Ketika mengadakan kegiatan ini, saya mengajak murid untuk berusaha memahami tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai, menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, menunjukkan tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran mereka sendiri, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif mereka, membuat pilihan-pilihan tindakan yang akan mereka ambil, serta dalam memberikan umpan balik murid satu ke murid yang lainnya. Dalam aksi nyata kali ini, saya mengajak rekan sejawat untuk bersikap sebagai mitra murid, karena murid sudah mengambil peran dalam proses pembelajaran kepemimpinan mereka sendiri. Dalam hal ini, saya mengajak juga kepada rekan sejawat agar lebih berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif mereka untuk menumbuhkan karakter murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Disinilah saya belajar bahwa murid memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Aksi nyata ketiga ini dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dikarenakan murid sendiri yang belajar merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi. Dengan secara langsung, saya melibatkan komunitas guru mata pelajaran P5BK untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dan kepercayaan diri mereka dengan mengadakan pameran produk-produk P5BK. Harapan saya dapat membantu rekan-rekan guru P5BK dalam pencapaian target pembelajaran selain mengembangkan kepemimpinan pada murid. Kegiatan aksi nyata pertama yaitu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya memiliki target pembelajaran yaitu menyampaikan kepada rekan sejawat bahwa seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menjadikan murid sebagai pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Maka, sebagai langkah awal saya mensosialisasikan kepada komunitas praktisi yang sudah saya bentuk mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan memberikan contoh coaching pada salah satu kasus nyata peserta komunitas. Target pembelajaran aksi nyata yang kedua dalam modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini, saya melibatkan komunitas yang lebih luas lagi, yaitu di tingkat sekolah. Dengan menggali aset yang ada dan belum dimanfaatkan secara maksimal, kemudian mengkoordinasikannya dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, sehingga terwujud paradigma perubahan baru dalam pelaksanaan ujian sekolah. Target pembelajaran aksi nyata ketiga dalam modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya mencoba melibatkan stakeholder di sekolah dalam bekerjasama mewujudkan proses kepemimpinan murid, di mana
Guru sebagai mitra belajar murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan Bazar Kreasi. Saya meyakini pembelajaran dari ketiga aksi yang sudah saya lakukan akan berguna di masa mendatang. Hal ini saya lihat dari respon positif rekan sejawat atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama dalam komunitas praktisi yang sudah saya bentuk. Selain itu, salah satu program aksi nyata akan diagendakan setiap tahun pelaksanaannya. Dan saat ini sekolah sedang tahap pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ujian sekolah online. Bazar dan pameran di masa mendatang juga akan menjadi agenda murid di setiap kegiatan jeda untuk ajang berkreasi murid serta melatih proses kepemimpinan mereka. Maka dari itu, saya akan terus mengingatkan pemangku kepentingan sekolah untuk memberikan dukungan dari kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan iklim profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya akan berusaha mengekspos kegiatan yang ada melalui media sosial sekolah, agar pembelajaran yang sudah dilakukan dapat bermanfaat di masa mendatang. Juga sebagai proses perbaikan dan evaluasi yang harus kami lakukan untuk mewujudkan kegiatan yang lebih baik pada proses selanjutnya.